Narifasa dengan 3 NIM terakhir 073. Saya Arsalna Kabila Kirusdiana dengan NIM terakhir 045. Saya Safiran Fadila dengan 3 NIM terakhir 075. Saya Alisa Dayu Rasya dengan 3 NIM terakhir 071. Saya Tabita Regina dengan 3 NIM terakhir 052. Saya Ahmad Mikael Saputra dengan 3 NIM terakhir 070. Oke, di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang procurement in global supply chain. Selamat menonton. Yang pertama ada pengertian procurement. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diperbarui pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, pengadaan barang dan jasa atau procurement merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh lembaga, kementerian atau institusi tertentu, di mana prosesnya dimulai dari perancangan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Secara singkatnya, procurement merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh suatu perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan tersebut. Sebab yang kedua yaitu adalah evolusi procurement terbagi dalam 7 periode. Periode pertama yaitu tahun-tahun awal dengan rentang tahun 1850 sampai 1900. Hal yang menjadi pusat perhatian di sini adalah pembangunan rel kereta api oleh perusahaan Pennsylvania Railroad yang memiliki fungsi procurement yang diberi nama Supply Department. Departemen inilah yang menjadi kinerja utama dari perusahaan ini. Periode kedua yaitu pertumbuhan dasar-dasar procurement dengan rentang tahun 1900 sampai 1939. Pada masa ini, peran dunia satu menjadi hal yang utama, yang dimana procurement ini memiliki fungsi sebagai penyedia bahan baku utama untuk perang. Periode ketiga yaitu tahun-tahun perang dengan rentang tahun 1940 sampai 1946. Peran dunia II menyebabkan kelangkaan terhadap minat procurement yang dimana pada tahun 1933 hanya 9 perguruan tinggi menerima kursus minat terhadap procurement ini, tetapi naik menjadi 49 perguruan tinggi pada tahun 1945. Periode keempat yaitu tahun-tahun tenang dengan rentang tahun 1946 sampai pertengahan 1960-an. Periode kelima yaitu masa transisi material management dengan rentang tahun pertengahan 1960-an sampai 1970-an. Konsep material management secara dramatis tumbuh pada pertengahan tahun 1960. Fungsi-fungsi terkait yang digabungkan sebagai procurement, inventory, control, penerimaan, dan penyimpanan yang semuanya berada di bawah satu pengawasan individu. Periode ke-6 era global akhir tahun 1970-an sampai 1999 yang memiliki perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu seperti persaingan industri begitu cepat, kemudian perusahaan-perusahaan global semakin merebut pangsa pasar, kemudian kemampuan untuk mengkoordinasikan kegiatan procurement di seluruh dunia dengan menggunakan internet muncul. Yang terakhir, periode ke-7 manajemen data pasukan terintegrasi dimulai dari tahun 2000 sampai sekarang. Terdapat 3 kesimpulan mengenai era baru ini. Yang pertama adalah pembentukan kembali peran procurement dalam ekonomi modern. Yang kedua adalah dampak keseluruhan dari fungsi procurement meningkat, terutama bagi perusahaan yang bersaing. Yang ketiga adalah procurement harus terus menjadi lebih peka dan terintegrasi dengan persyaratan pelanggan serta dengan kegiatan operasi logistik. Selanjutnya adalah procurement in global supply chain, yaitu pengadaan dalam rantai pasok global, di mana proses pengadaan ini melibatkan koordinasi dengan pemasok di berbagai negara
untuk meningkatkan efisiensi operasi perusahaan. Peran-perannya diantaranya ada yang pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengatur komponen dan bahan baku secara tepat waktu. Kemudian yang kedua sebagai mengelola dan mengurangi biaya dengan adanya pemasok yang harga murah tapi kualitas bagus dapat meningkatkan efisiensi dalam biaya. Yang ketiga itu ada meningkatkan daya saing perusahaan. Adanya pemasok yang bagus, pengadaan yang bagus dapat meningkatkan kualitas yang bagus sehingga perusahaan itu memiliki kepuasan terhadap pelanggan yang baik. Adapun tantangannya, yang pertama adalah fluktuasi nilai tukar, di mana perubahan nilai tukar ini berpengaruh terhadap biaya perusahaan. Yang kedua, perbedaan regulasi, di mana regulasi adalah peraturan yang harus kita ikuti sehingga berpengaruh terhadap prosesnya. Dan yang ketiga, adanya gangguan rantai pasok seperti pandemi dan gangguan geopolitik sehingga adanya kelangkaan barang dan proses pengiriman yang lebih lama. Yang keempat, kualitas dan keamanan barang sehingga kita harus mematuhi standar internasional terhadap keamanan barang ini. Nah, materi selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh manajer perusahaan rantai pasok dalam sistem Global Supply Chain Procurement. Secara umum, tugas manajer perusahaan adalah untuk mengatur dan bertanggung jawab atas sistem operasional perusahaan. Selain itu, manajer perusahaan juga bertugas untuk mengawasi tentang apa saja hal yang terjadi dalam perusahaan. Nah, tugas dari manajer perusahaan rantai pasok tidak jauh berbeda dari itu. Yang pertama adalah memastikan ketersediaan stok barang. Manajer perusahaan rantai pasok bertugas untuk bertanggung jawab dalam apa saja hal yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang, seperti pemasok bahan baku, proses produksi barang, proses penyimpanan barang, dan juga pelanggan. Yang kedua adalah mengatur distribusi barang. Manajer rantai pasok bertugas untuk mengatur pendistribusian barang mulai dari pengemasan barang, memilih rute transportasi, menentukan biaya transportasi, dan juga memastikan keselamatan barang agar bisa sampai ke konsumen akhir. Berikutnya ada yang ketiga, yaitu mengawasi kinerja pekerja. Dalam kerjanya, seorang manajer harus bertugas senantiasa mengawasi para pekerja bekerja sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Hal ini demi meningkatkan kepuasan para pelanggan di perusahaan. Yang keempat, ada penghubung perusahaan dengan pelanggan. Jadi, tugas lain dari seorang manajer yaitu sebagai perantara antara perusahaan dengan pelanggan. Ia harus mampu menampung segala umpan balik dari pelanggan dan memberikan apa yang pelanggan inginkan. Nah, materi yang selanjutnya ada tren procurement terhadap supply chain. Yang pertama yaitu ada Artificial Intelligence dan Automation, yaitu alat berharga yang mempercepat supply chain dan membantu tetap kompetitif. Yang kedua ada teknologi blockchain, teknologi yang dapat melacak barang sepanjang proses, memantau suhu atau lokasi, dan menghindari barang palsu. Yang ketiga yaitu ada Internet of the Things atau disebut dengan IoT, dapat meningkatkan gudang, manajemen gudang, dan pelacakan armada. Yang keempat sendiri yaitu ada digitalisasi, yaitu meningkatkan manajemen inventaris dengan pelacakan real time dan mengurangi risiko inventory berlebihan serta mengoptimalkan pengeluaran. Sekian video penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.